Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalifahalukum, alhamdulillah nahnu bi khair. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Untuk absensi, silahkan ketik nama, nomor absen, dan kelas di kolom komentar YouTube yang ada di bawah. Nanti saya cek. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan tema menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Ketika kita mendengar kata pergaulan bebas, yang ada di pikiran kita adalah hubungan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilarang oleh agama. Jangankan berzina, bahkan semua hal yang mendekatkan kita kepada zina saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran bisa dibaca di layar. Intinya, setelah KBM, siswa dapat melafalkan, menerjemahkan, menjelaskan isi kandungan ayat, serta dapat menyebutkan dampak negatif dari zina. Pertama, kita amati beberapa foto kenakalan remaja yang ada di layar. Ada yang merokok, ada yang berpacaran, bahkan ada yang hamil di luar nikah. Lalu pada kesempatan kali ini, kita akan membahas surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekatkan zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya, kita ambil satu hukum bacaan tajwid pada ayat tadi. Fahisyatan wa sa'a. Fahisyatan wa sa'a. Hukum bacaannya apa? Tanwin bertemu huruf waw, dibaca idgham bi gunnah, dibacanya berdengung. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Selanjutnya kita terjemahkan kata per kata. Anak-anak silahkan mengikuti setelah saya ya. Wala, dan janganlah. Taqrabu, kamu mendekati. Az-zina, zina. Innahu, sesungguhnya ia zina. Kana, adalah. Fahisyatau, perbuatan yang keji. Fasa'a, dan sangat buruk. Sabila, jalan. Anak-anakku sekalian, Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat ini jelas mengharamkan perbuatan zina serta hal-hal yang mendekatkan pada perbuatan zina. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa keharaman zina pada ayat ini lebih mendalam maknanya atau balik, karena kosakata yang Allah pilih adalah wala taqrabu, jangan kalian dekati, bukan wala tasnu, jangan kalian berzina. Maksudnya apa? Maksudnya bila kata yang digunakan adalah wala tasnu, maka yang diharamkan hanya perbuatan zina saja. Sementara ketika menggunakan kata wala taqrabu, maknanya sangat luas dan sangat mendalam. Segala perbuatan yang mendekatkan kepada zina adalah haram. Contohnya pacaran, kholwat atau berdua-duaan, berpegangan tangan, bahkan berpandang-pandangan saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zina, sangat-sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, larangan mendekati zina adalah tindakan preventif atau pencegahan agar manusia tidak terjerumus ke perzinaan.
Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir mengatakan bahwa pelarangan zina di dalam ayat ini diawali kata pengantar, janganlah kamu dekati. Artinya segala kreativitas budaya yang mengarahkan manusia menuju perzinaan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Mengumbar aurat, memakai pakaian seksi, pandangan mata yang liar, pikiran kotor, mesum, dan lain sebagainya. Terkait ayat selanjutnya, innahu kana fahisyatau wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Qurtubi berkata, karena zina menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam dan zina termasuk ke dalam dosa besar. Di samping itu, hukuman bagi pelaku zina sangat keji dan buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Allah tegaskan dengan kata wasa'a sabila, suatu jalan yang buruk. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Umamah bahwasanya pernah ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Maka para sahabat yang hadir memusatkan pandangan ke arah pemuda itu dan menghardikannya. "Diam kamu, diam kamu." Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak memarahi pemuda itu. Beliau justru bersabda, "Dekatkanlah ia kepadaku." Setelah pemuda itu mendekat, Rasulullah bersabda, "Duduklah." Pemuda itu pun duduk dan Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Maka Rasulullah bersabda, "Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap ibunya." "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu?" "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap anak perempuannya. "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu?" "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap saudara perempuannya. "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?" "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Orang lain pun tidak suka hal itu dilakukan terhadap ibunya. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa, "Allahumma ghafir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu." Yang artinya, "Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya." Hadis riwayat Ahmad. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak menoleh kepada perbuatan zina sedikitpun. Anak-anakku sekalian, zina merupakan kerusakan besar, keburukan nyata dan pengaruhnya begitu besar yang mengakibatkan berbagai kerusakan, baik terhadap orang yang melakukan maupun terhadap masyarakat secara umum. Mengingat perbuatan zina ini sudah sering terjadi, demikian juga penyebabnya pun sudah tersebar di mana-mana. Maka berikut ini saya akan berusaha menghadirkan beberapa dampak negatif dari perbuatan kotor tersebut, serta berbagai kemudaratan dan kerusakan yang diakibatkannya. Yang pertama, dalam perbuatan zina terkumpul semua jenis keburukan seperti lemahnya agama, hilangnya ketakwaan, hancurnya kesopanan, lenyapnya rasa cemburu, dan terkuburnya akhlak terpuji. Yang kedua, perbuatan zina dapat membunuh rasa malu sehingga menjadikan seseorang tebal muka atau tidak tahu malu. Yang ketiga, perbuatan zina mempengaruhi keceriaan wajah sehingga menjadikannya kusam, kelam, dan tampak layu bagaikan orang yang mengalami kesedihan mendalam. Di samping itu, zina dapat memicu kebencian yang bisa disaksikan oleh orang yang melihatnya. Yang keempat, perbuatan zina mengakibatkan kegelapan dan hilangnya cahaya hati. Yang kelima, perbuatan zina menjatuhkan dan menghilangkan harga diri pelakunya, menjatuhkan derajatnya di hadapan Sang Pencipta dan seluruh makhluknya, serta menghilangkan sebutan hamba yang berbakti atau afif, pemelihara kehormatan diri, dan orang yang adil. Bahkan sebaliknya, orang banyak akan menjulukinya sebagai hamba yang jahat, fasik, dan pengkhianat. Kemudian yang keenam, sifat liar yang dicampakkan Allah ke dalam hati pezina sangat tampak pada wajah pelakunya. Pada wajah orang yang afif akan terlihat keceriaan, pada hatinya terdapat keramahan, dan semua yang duduk bersama akan merasa senang.
sedangkan pada wajah pezina malah terlihat sebaliknya. Yang ketujuh, perbuatan zina memberi dampak negatif terhadap kesehatan jasmani pelaku yang sulit diobati atau disembuhkan. Bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup pelakunya. Perbuatan itu memicu munculnya berbagai penyakit seperti AIDS, penyakit sifilis, penyakit herpes, penyakit kelamin, dan penyakit kotor lainnya. Kemudian yang terakhir, perbuatan zina merupakan penyebab hancurnya suatu umat. Sudah menjadi sunatullah terhadap hambanya bahwa ketika perbuatan zina muncul ke permukaan bumi, Allah Azza wa Jalla marah dan kemarahannya pun semakin besar sehingga pasti akan mengakibatkan terjadinya balasan berupa bencana di atas muka bumi. Nah, adapun kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu kandungan surat Al-Isra ayat 32, yaitu larangan mendekati perbuatan zina, termasuk hal-hal yang mengantarkan pelakunya berbuat zina. Mendekati zina saja sudah diharamkan, apalagi berbuat zina sudah pasti sangat diharamkan. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran kali ini, saya akan menyampaikan tugas individu yang nantinya dikerjakan oleh anak-anak, yaitu setiap siswa membuat video melafalkan Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina beserta artinya, kemudian dijelaskan makna kandungan dalam surat tersebut. Nah, video diupload di YouTube, kemudian link disalin dan dikirim di WhatsApp grup paling lambat sampai pertemuan minggu depan. Anak-anakku sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kekuatan iman dan Islam agar terhindar dari perbuatan keji ini. Dan memohon kepada Allah agar terhindar dari segala penyakit. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan selanjutnya. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiratil doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.